Italia selama ini dikenal sebagai negara yang sering memproduksi kiper-kiper handal. Dari sekian nama tenar seperti Gianluca Pagliuca, Walter Zenga, Francesco Toldo, Gianluigi Buffon hingga sekarang Gianluigi Donnarumma, semuanya berawal dari satu sosok legenda, Dino Zoff. Legenda Juventus ini dikenal tidak hanya sebagai kiper terbaik, ia juga pencetak sejarah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk timnas Italia. Awal mula karir Zoff di dunia sepak bola tidaklah seindah dan semudah yang dibayangkan. Ia memang bertalenta menjadi seorang kiper tangguh, namun karena masalah tinggi badan Zoff pernah ditolak oleh Inter Milan dan juga Juventus. Masalah tinggi badan memang menjadi kendala Zoff saat itu. Karena hal tersebut, keluarganya pun menyarankan Zoff untuk melupakan mimpinya dan bekerja di bidang lain. Untungnya, Zoff tidak putus asa. 5 tahun setelah penolakan tersebut, Zoff berhasil menambah tinggi badannya sebanyak 13 inci atau sekitar 33 cm. Setelah berhasil menambah tinggi badannya, ia pun menjalani debutnya bersama dengan Udinese di Serie A. Rintangan kembali menghampiri Zoff ketika timnya terdegradasi ke Serie B. Namun dengan kerja kerasnya, Zoff yang dipercaya untuk menjadi kiper utama di musim keduanya, sukses membawa Udinese kembali ke Liga Utama. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk pindah ke Mantova. Mantova sendiri merupakan sebuah tim yang pernah bermain di Serie A selama 7 musim. Zoff merupakan bagian dari klub yang pernah dijuluki Little Brazil tersebut. Ia menghabiskan 4 musim bersama dengan Mantova dengan total 131 penampilan. Di klub inilah nama Zoff mulai dipertimbangkan oleh klub-klub besar di Italia dan juga timnas Italia. Napoli berhasil mendatangkan Zoff setelah menukar kipernya Claudio Bandoni ke Mantova. Karir Zoff semakin meningkat bersama dengan Napoli. Sebelumnya, Zoff hanya dipertimbangkan masuk ke dalam skuad Italia untuk Piala Dunia 1966. Namun, ketika bermain bersama dengan Napoli, ia dipanggil timnas Italia untuk bertanding di Piala Dunia 1970 dan Piala Eropa 1968. Di Napoli, ia menghabiskan 6 musim dan tampil sebanyak 143 kali. Kegemilangannya bersama dengan Napoli dan timnas Italia membuat Juventus yang dulu menolaknya kepincut untuk meminang kiper yang saat itu sudah berusia 30 tahun. Dari sinilah cerita tentang legenda Zoff pun dimulai. Hampir semua gelar yang ada pernah dicicipi oleh Dino Zoff. 11 musim bersama dengan Juventus, ia mempersembahkan 6 titel Serie A untuk si Nyonya tua, 2 buah piala Coppa Italia, serta sebuah piala UEFA yang didapatkannya di tahun 1977. Selain gelar juara, Zoff juga meraih beberapa rekor ketika berseragam Juventus. Ia pernah memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Serie A dengan total 570 penampilan. Rekor tersebut ia pegang selama kurang lebih 20 tahun. Ia juga pernah menjadi kiper yang paling sedikit kebobolan sebelum akhirnya dipecahkan oleh Sebastiano Rossi. Dino Zoff juga pernah menjadi kiper yang menang tanpa kebobolan terlama, yaitu selama 903 menit. Gianluigi Buffon kemudian memecahkan rekor tersebut di musim 2015-2016. Prestasi Zoff di timnas Italia juga tidak kalah hebatnya. Ia sudah mempersembahkan gelar Piala Eropa pada tahun 1968. Padahal saat itu, Zoff bisa dibilang anak baru di timnas Italia. Meski Italia sempat mengecewakan di beberapa ajang internasional di tahun-tahun berikutnya, Zoff kembali membawa Italia memenangi Piala Dunia di tahun 1982. Padahal usianya pada saat itu sudah mencapai 40 tahun. Atas kehebatannya tersebut, Dino Zoff bahkan sampai dijadikan inspirasi sebuah karakter dalam serial Kapten Tsubasa. Nama kiper dalam serial tersebut adalah Gino Hernandez. Kiper yang sulit dibobol oleh Tsubasa ini adalah kapten timnas Italia di Piala Dunia Junior. Karakter Hernandez ini terinspirasi dari sosok Dino Zoff. Perbedaannya terletak pada klub asal mereka. Gino Hernandez adalah kiper yang berasal dari klub Inter Milan, sedangkan Dino Zoff adalah seorang legenda dari Juventus.